Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja untuk segera menyimak bimbingan serta pelajaran yang insya Allah sesaat lagi kami hadirkan bersama Ustadz Khalid Samudi LC dari Studio Mini di Al-Ukhuwah, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, guna melanjutkan pembahasan fikul usrah setelah beberapa pekan kita tidak bisa menyimak secara langsung pelajaran dan bimbingan yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah, beliau telah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk kembali menghadirkan pelajaran dan pembahasan yang bermanfaat. Dan kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan hubungi nomor kami di line telepon 0218236543. Juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di tanggal 22 Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah, puasa, dan juga bisa untuk beribadah dan ibadah yang lainnya. Sebuah nikmat yang besar yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Ada yang tidak menikmatinya karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang tidak mampu memanfaatkannya dan menikmatinya karena tidak tahuannya terhadap syariat Islam, sehingga hari-harinya disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak bernilai ibadah. Dan yang beruntung adalah orang yang Allah berikan taufik untuk bisa memanfaatkan hari-hari Ramadan ini dengan amal soleh dan aktivitas yang baik dan positif untuk ataupun sebagai anggota keluarga. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita pungkiri bersama bahwasanya sudah 3 pekan kita lalui ya, Ramadan yang mulia ini. Tentunya sudah banyak yang kita ambil pelajaran di sana, sudah banyak pula yang kita ambil di buah yang kita bisa panen daripada 3 pekan kita berada di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang kata Allah Subhanahu wa taala, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di sana. Tentunya kita tahu semua bahwa inilah satu keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Allah pilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan bagian daripada sumber perbaikan dan juga sumber kebahagiaan setiap manusia di dunia sebelum menggapainya di akhirat nanti. Dan tidak pungkiri bersama bahwasanya kita Ramadan ini sebuah aktivitas yang sangat luar biasa, di mana kaum muslimin sejak bangun tidur sampai tidur kembali disibukkan dengan ibadah dan juga kegiatan yang positif. Berharap dengan ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keluarga kita. Bagaimana terbentuk kebersamaan dalam rumah tangga kita ketika kita lihat dalam kita sahur, kita bangun bersama saat istri membangunkan suaminya, membangunkan anak-anaknya, saat istri juga memasakkan untuk makan orang di rumahnya, sehingga akan tampak di sana sebuah kebersamaan, adanya
sebuah kerjasama yang baik antara sang istri dengan suaminya dan juga anggota keluarga yang ada. Mestinya ya, dengan adanya ini setiap malam dan berlanjut sampai 22 malam, memberikan pengaruh kepada kita semua, memberikan kepada kita semua untuk mampu ya, bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh dengan kerjasama, yang penuh dengan pengertian, yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ketika berbuka puasa, ya, kita lihat kesibukan para ibu ya, di rumah ketika mau berbuka puasa, juga bapaknya membantu dan akhirnya makan bersama di sebuah tempat, sebuah meja makan untuk sama-sama menikmati hidangan iftar, hidangan berbuka puasa yang tentunya akan mengikat hati anggota keluarga kita untuk bisa bersama dan memanfaatkan waktu itu untuk membangun rasa cinta dan saling memahami di antara anggota keluarga. Belum lagi adanya mungkin nasihat sang bapak kepada anak-anaknya atau istrinya kepada para anggota keluarga ya, akan membuat sebuah warna yang lain dalam kehidupan rumah tangga kita yang kita lakukan setiap harinya. Oleh karena itu, momentum Ramadan untuk kita berubah menjadi lebih baik ya, dengan kemudahan yang Allah berikan tentunya adalah hal yang sangat istimewa bagi setiap mukmin, setiap muslim untuk diraih setiap tahun, untuk kemudian memperbaiki keadaan yang ada, memperbaiki kondisi yang ada, dan juga memperbaiki hubungan dan komunikasi yang ada di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, harapan saya kepada kaum muslimin seluruhnya, manfaatkanlah hal ini. Masih ada sepekan lagi waktu kita untuk lebih lagi beristihad, lebih lagi bersungguh-sungguh untuk membangun hubungan baik ini. Itu waktunya lah kita semua ya, melihat kembali kebutuhan kita di rumah tangga. Bukan sekedar hanya harta yang banyak, bukan hanya sekedar ketemu dan berkumpul, namun di sanalah adanya tempat saling menumpahkan kasih sayang, saling memperhatikan, saling memberi dan saling menerima, sehingga akan muncul di sana pekerjaan yang sakinah warahmah ya, yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Oleh karena itu, ajakan saya pada hari yang berbahagia ini ya, dan kita akan mendapatkan juga hari yang sangat berbahagia bagi kaum muslimin, adanya hari Id yang tinggal sepekan lagi ini. Mari kita bersama-sama membangun kembali ya, fondasi rumah tangga kita, saling mempercayai, saling bekerja sama, dan saling melengkapi dan memahami ya, saling mengisi bagaikan baju dengan orang yang memakai baju tersebut. Ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya, bahwasanya laki-laki itu adalah pakaian bagi perempuan, dan juga sebaliknya perempuan adalah pakaian bagi sang laki-laki. Sehingga dengan demikian dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadis yang mulia, ayat yang mulia ini berkenaan juga dengan Ramadan sebagai sebuah bagian yang luar biasa bila kita mampu memanfaatkan Ramadan dengan baik. Kita lihat bagaimana ibadah Ramadan dari mulai qiyamul Ramadan ya, salat malam yang Nabi kita Muhammad SAW juga memuji mereka yang bisa salat malam bersama keluarganya. Dalam sabda beliau, rahimallahu mar'an qama minal laili wa shalla wa iqadha ahlahu wa in abad nadha fi wajhi alma. Semoga merahmati ya,
seorang laki-laki yang bangun tengah malam dulu salat dan membangunkan keluarganya, bangunkan istrinya hingga salat, dan bila tidak mau maka sang laki-laki ini memercikkan air ke wajah istrinya. Demikian juga rahimallahu mar'atan qamat minal lail wa sallat wa iqadat zawjaha wa salla wa in aba nadhat fi wajhihi alma. Semoga merahmati perempuan yang bangun tengah malam kemudian sholat dan membangunkan suaminya hingga sholat, dan bila tidak mau sholat, tidak mau bangun, maka sang istri memercikkan air ke wajahnya, menunjukkan pentingnya sholat malam dalam bentuk kebersamaan dalam sebuah rumah tangga. Maka jangan lalaikan ini, dan ini adalah di bulan Ramadan, dimana kita bersama-sama dengan keluarga bertarawih bersama di masjid dan pulang bersama, dan kemudian juga bangun tengah malam untuk persiapan sahur dan yang lain. Tentunya ini semua adalah bagian daripada momentum yang penting untuk kita selalu cermati, kita selalu manfaatkan untuk membangun fondasi rumah tangga kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Demikian juga kebersamaan dalam berbuka, dalam bersahur, dalam sholat tarawih dan yang lainnya adalah bagian yang bisa bersama-sama keluarga membangun kembali aktivitas kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan puasa dan ibadah lainnya yang itu merupakan bagian daripada sarana menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian Allah berfirman, wahai orang yang mukmin, panggilan kepada mereka yang punya iman di hatinya. Karena yang mampu hanya yang punya iman baik di hatinya. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menerima perintah berpuasa. Diwajibkan berpuasa pada kalian sebagaimana pada orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujungnya puasa itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Sangat jelas sekali bahwa hakikat daripada ibadah yang kita kerjakan di Ramadan adalah hakikat adalah untuk membangun ketakwaan dalam diri kita. Dan takwa ini adalah bekal terbaik bagi setiap mukmin. Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bulan yang sangat mulia yang punya hubungan sangat erat kepada rumah tangga dan kepada kita. Jangan lalaikan, jangan kita anggap hal yang sepele sehingga kita tidak mampu terdidik oleh pembinaan di bulan Ramadan ini. Sangat disayangkan bila kita semua tidak mampu mengambil pelajaran dari semua kegiatan kita di Ramadan ini untuk membentuk, untuk membangun rumah tangga kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Oleh karena itu, inilah bagaimana sayangnya Allah kepada kita semua, bagaimana besarnya rahmat Allah kepada kita semuanya, sehingga Allah membina kita untuk meraih yang terbaik. Allah membina kita untuk meraih yang paling sempurna yang kita harus wujudkan dalam membentuk rumah tangga kita yang kita alami dewasa ini. Apalagi dengan kondisi yang ada sekarang ini, di mana banyak peristiwa, banyak kejadian yang sangat menyedihkan ada pada kaum muslimin, dari pembunuhan dan yang lainnya yang harusnya tidak ada pada kaum muslimin. Itu semua karena jauhnya mereka dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari
kita bangun takwa kita di bulan ini. Mari kita ambil pelajaran daripada semua ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, agar kita kembali menjadi hamba Allah yang siap untuk berjalan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, membentuk keluarga yang betul-betul dibangun dari ketakwaan dan berusaha untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang disampaikan pada saat ini sebagai bentuk tarhib kepada kaum muslimin semuanya, bahwa kita ada di Ramadan dan ada di penghujungnya. Jangan lupa untuk mengambil pelajaran dan pendidikan dari semua yang telah lalu. Kita bermuhasabah, meniat kembali, introspeksi lagi bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita punya hubungan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hubungannya hubungan yang baik atau masih jauh dari baik? Perbaiki. Lihat kembali hubungan dengan keluarga kita. Apakah sudah baik atau belum? Sehingga mudah-mudahan dengan adanya evaluasi ini, dengan adanya muhasabah ini, kita nanti bisa lebih baik dalam membangun fondasi dan bangunan rumah tangga kita dengan sebaik dan seindah mungkin, agar betul-betul rumah kita adalah surganya kita, baiti jannati. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita bareng-bareng sama-sama membangun kebersamaan di rumah tangga kita melalui momentum Ramadan yang sangat istimewa ini. Memang tinggal sepekan lagi, namun bukan hal yang salah bila kita lebih lagi memanfaatkan sehari-hari ini dengan memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga kita, dan juga membangun akhlak yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufiknya dan keberkahan bagi kita semuanya, agar ilmu tersebut dapat bermanfaat, khususnya dalam kita membina rumah tangga ini, mendidik putra-putri kita untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan di 10 hari di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami undang, silahkan bisa secara langsung via telepon menghubungi nomor kami di 0218236543. Adapun jika Anda ingin menyampaikan melalui WhatsApp, bisa juga mengirimkan di nomor tersebut. Silahkan. Halo. Belum terhubung. Kami akan coba angkat dari pertanyaan Abu Zain di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya, bagaimana hukumnya pernikahan atau akad nikah yang dilakukan dengan jarak jauh? Pengantin pria ada di Libya dan pengantin wanita ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah hukumnya sah atau tidak pernikahan tersebut? Namun dewasa ini teknologi membantu kita untuk mendekatkan yang jauh, namun jangan sampai menjauhkan yang dekat. Maka ada namanya ijab qabul dalam pernikahan tersebut.
Ini yang akan dengan pertanyaan saudara adalah tentang ijab qabul, di mana akad pernikahan itu ya, dengan semua syarat yang ada terpenuhi, ada izin daripada wali, ada persetujuan daripada dua mempelai, ya, ada saksi di sana, maka tinggal akadnya itu satu majelis. Nah, di sini kita lihat bahwa pernikahan jarak jauh, kalau dahulu biasanya menggunakan perwakilan, namun tewas ini nggak butuh itu semuanya, karena kita ada namanya video call, ya, ada teleconference dan yang lainnya, atau Zoom, atau juga Google Meet, dan banyak sekali aplikasi yang sekarang berkembang membantu kita untuk bisa bermajlis satu walaupun jaraknya sangat jauh sekali. Maka bila diadakan akad pernikahan, yang laki-laki di Libya, yang perempuan dan wanita di Indonesia, dengan menggunakan aplikasi yang ada, baik Zoom atau yang lainnya, sehingga betul-betul ya dapat dibuktikan bahwa yang bicara ijab dan yang menerima qabul itu adalah orang yang jelas, ya, orangnya jelas, dan tidak ada yang tidak jelas, maka pernikahannya sah. Ya. Dan bahkan ini digunakan juga ketika pernikahan di masa-masa COVID, ya, masa COVID, sehingga tidak harus ketemu di satu ruangan, namun bisa ada pernikahan dengan cara menggunakan tadi jarak jauh dengan video call atau dengan teleconference, di mana sang wali melihat langsung sang mempelai putra atau mempelai pria dalam menerima ijabnya, dan mempelai pria juga melihat bagaimana calon mertuanya atau mertuanya itu atau wali sang wanita menyampaikan ijabnya kepada dia, dan di sana ada langsung penerimaan daripada sang laki-laki, sehingga tidak ada di sana hal yang tidak terwujudkan dalam syarat-syarat dan juga rukun akad pernikahan tersebut. Maka semua akad yang sempurna syaratnya dan rukunnya, maka akad adalah sah. Akad adalah sah. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak mewajibkan harus satu tempat, ya, tapi satu majlis. Dalam artian dapat dilihat siapa orang yang bicara dan dapat nyambung berkomunikasi, sehingga tidak ada di sana hal-hal yang membuat pernikahan tersebut tidak sah. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan pertanyaan kembali dari hamba Allah di Balikpapan. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana cara untuk kita meminta restu ke orang tua kita agar hubungan kita direstui oleh mereka? Silakan. Sederhana ya. Bila orang tua menyetujui, sederhana sekali. Orang tua saya yakin menginginkan sang anak itu memiliki pasangan yang terbaik untuknya. Dan berapa banyak ya, cukup dengan kita menyampaikan kepada orang tua kita apa yang kita inginkan dan meyakinkan dia bahwa kita ini layak untuk menikah, ya, dan sang perempuan adalah baik-baik, maka langsung ada penerimaan dalam hal ini, ya. Sehingga adanya komunikasi antara anak dan orang tua penting sekali, ya, dan bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya sang perempuan mungkin malu, ya, menyampaikan kepada bapaknya, bisa menyampaikan kepada ibunya, ya, agar ibunya menyampaikan kepada bapaknya, sehingga tidak harus disampaikan langsung to the point, ya, tapi juga bisa melalui cara, ya, melalui cara menyampaikan, ya, tentang misalnya mengisahkan tentang keinginan menikahnya, kok ya sudah waktunya untuk menikah, sudah matang, kemudian juga
sudah punya keinginan untuk menikah, maka nanti akan ada dari orang tua tanya, siapa yang kamu incar, punya nggak pasangan yang sudah disiapkan ya, atau belum. Maka sudah sampaikan, bila sudah memiliki orang yang kita anggap cocok untuk pernikahan itu, sampaikan, saya punya calon namanya fulana ya, binti fulan, dari keluarga yang baik-baik, alamatnya di sini ya, dan lain sebagainya. Sudah sampaikan, sudah kenal banyak banget dengan dia dan siap untuk menikah, sehingga orang tua kemudian bisa jajak untuk melamar sang wanita tersebut. Atau sebaliknya, bila ia wanita ya, sampaikan saja, kalau tidak mampu menyampaikan kepada bapak, mungkin karena wibawa atau yang lainnya, sampai kepada ibu. Karena pada umumnya anak perempuan lebih mudah membuka rahasianya kepada sang ibu ketimbang sang bapak. Maka sampai kepada ibu, agar ibu menyampaikan kepada bapak. Dan itu tentunya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang agak susah adalah meyakinkan orang tua bahwa yang Anda pilih adalah yang terbaik. Ini yang agak susah dan butuh kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Dan ini bisa juga ya, bisa juga disampaikan oleh Anda bila nggak mampu menyampaikannya dengan baik, melalui pihak ketiga, mungkin paman, mungkin kakak, mungkin juga ibu, yang nanti mampu meyakinkan bapak bahwasanya pilihannya adalah yang terbaik. Sehingga jangan kemudian kita merasa takutnya ditolak dulu. Kita harus berani menyampaikan dulu dan berargumentasi kepada orang tua dengan cara yang baik. Kalau nggak mungkin mampu, maka kita gunakan orang ketiga yang mampu menyampaikan, agar orang tua mengerti secara utuh apa latar belakangnya Anda dan apa pilihan Anda ini sesuai dengan yang terbaik untuk Anda dan juga keluarga besar dan yang lain-lain. Dan saya yakin ya, orang tua yang baik ya, akan berusaha melihat yang terbaik buat anaknya. Hanya kadang-kadang orang tua tidak faham atau belum faham dan perlu diberi pemahaman oleh anaknya bahwa pilihan adalah yang terbaik untuknya. Ini yang kita hadapi dalam alam nyata di banyak kejadian ya. Ternyata ketika disampaikan dengan baik oleh pihak ketiga, orang tuanya setuju dan bahkan mendukung untuk itu. Oleh karena itu ya, sudah waktunya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, untuk mampu belajar berkomunikasi dengan baik kepada orang tua kita dan usahakan untuk tawakal Allah di awal. Yakinlah bila itu jodoh Anda, maka Allah mudahkan Anda bisa menyampaikan kepada orang tua Anda apa yang Anda inginkan tersebut. Dan bismillah, sampaikan dengan baik-baik sesuai kemampuan yang ada. Pahamkan orang tua bahwa ia sudah waktunya untuk menikah. Ya, orang tua paham nanti bila Anda mampu menyampaikan dengan logis, dengan masuk akal alasan Anda, orang tua akan melihat itu semuanya. Dan biasanya orang tua itu larinya kepada kehidupan dunia, ya, pekerjaan yang Anda miliki, atau calon suaminya sudah kerja atau belum kerja, dan lain sebagainya. Karena memang opini ada dewasa ini bahwa orang itu bila uangnya banyak itu bahagia ya. Bila ia itu miskin, dia akan sengsara. Padahal tidak mesti. Banyak orang bahagia dengan hidup bersama suami yang seadanya ya, ketimbang yang kaya raya ya. Oleh karena itu dipahamkan orang tua dengan sebaik mungkin apa yang menjadi pilihan Anda adalah pilihan yang betul-betul terbaik yang Anda inginkan. Syukur lagi bila Anda memulai dari awal perlahan-lahan ya, untuk memahami orang tua bahwa Anda adalah orang yang
bisa memilih dengan baik pilihan-pilihan tersebut. Ya. Mintalah semua Allah kemudahan, ya, karena tidak ada yang susah, ya, bisa mudah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah yang memudahkan semua urusan yang susah, ya, dan jadikanlah takwa sebagai sebab kita meraih kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat untuk hanya khususnya dan juga yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi solusi yang terbaik untuk Anda mendapatkan restu dari orang tua berkaitan dengan hubungan dengan istri atau suami atau calon istri atau calon suami Anda. Silahkan untuk berikutnya kami akan coba baca kembali dari saudari Ria yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dalam sebuah rumah tangga istri alhamdulillah sudah mulai belajar berkaitan dengan sunnah-sunnah, akan tapi suami belum masuk ke dalam atau belum ada keinginan untuk mempelajari Islam ini dengan sungguh-sungguh. Akhirnya jadi sering berbeda pendapat khususnya dalam masalah ibadah. Suami menganggap Islam itu ya sama aja. Bagaimana solusinya Pak Ustadz agar terjadi kesepahaman antara saya dan suami? Silakan. Kalau kita melihat kata bahwasanya perbedaan itu muncul sebetulnya kembali kepada perspektif yang dimiliki oleh individu tersebut. Kata ulama, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Jadi hukum itu, ya, tergantung kepada perspektif yang dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga munculnya perbedaan itu karena memang perbedaan ilmu yang dimilikinya. Sehingga wajar sekali bila misalnya sang ibu sudah belajar banyak tentang ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan detail, ya, bagaimana sholat, bagaimana wudhu yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, dan suami tidak pernah belajar hal tersebut, sehingga akan muncul perbedaan. Dan munculnya ini kembali pada 3 permasalahan. Ada karena dha'fuddin, lemahnya agama. Ketika sang istri ini membaik kondisi keagamaannya dan sang suami ini lemah keagamaannya, maka kadang tidak satu frekuensi, tidak ketemu. Maka otomatis sang istri harus mampu untuk mengajak sang suami memperbaiki agamanya agar menjadi kuat, sehingga akan muncul kesamaan informasi. Karena perspektif dan juga tasawurnya seorang itu bergantung pada ilmu yang dimilikinya. Maka perlu adanya bimbingan untuk menjadi orang yang soleh. Yang kedua adalah dha'ful ilmi, lemahnya ilmu. Ini banyak membuat orang berbeda pendapat, bahkan bisa berpisah, berpecah belah. Ya. Kelemahan ilmu itu penting sekali untuk diperbaiki dengan belajar agama. Dan yang ketiga adalah dha'ful aql, lemahnya akal. Yang kadang-kadang sang suami karena kelemahan akal dimiliki tidak mampu memahami apa yang menjadi pendapat sang istri, sehingga orang yang lemah akalnya akan menggunakan fisik dan kemarahan untuk menutupi kelemahan tersebut. Maka muncul ketidaknyamanan dalam rumah tangga
karena perbedaan ini. Maka kalau ingin baik, ingin sukses, maka harus pertama memperbaiki ketakwaan masing-masing. Bagaimana caranya sang suami ini dipahamkan pentingnya takwa dan pentingnya untuk belajar agama, mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-harinya. Yang mudah-mudahan dengan akalnya yang baik akan muncul di sana penerimaan yang baik. Nah, untuk itu sang istri harus sabar, atau boleh kata super sabar. Tidak mungkin kita mampu merubah seseorang itu dengan hanya kayak membolak-balikkan tangan kita. Butuh proses, Nah, istri harus memahami ya, bagaimana kondisi suaminya. Kalau misal suami ini ya belum ngaji, belum pernah ikut majelis taklim, ajak ke majelis taklim. Dan mungkin akan ada sebuah bantahan dari sang suami, saya malu. Nah, karena saya belum pernah belajar agama, saya ini orangnya bodoh agama dan lain sebagainya. Maka pahamkanlah bahwa orang itu karena bodoh, karena nggak tahu, maka belajar. Artinya mereka semua yang sekarang sudah belajar agama baik itu asalnya juga bodoh sama. Bahwa insan lam yulad aliman, manusia itu tidak pernah lahir dalam keadaan sudah alim, butuh belajar. Maka syubhat ataupun bisikan setan kepada sang laki-laki, sang suami, bahwa dia kalau ngaji sekarang itu malu, sana sudah soleh, sudah pakai peci, sudah pakai baju gamis, sudah bersih-bersih, saya masih seperti ini, itu adalah syubhat untuk menghalangi dia untuk lebih baik lagi. Pahamkan baik-baik. Kalau tidak mampu memahamkannya sendiri, maka carilah orang ketiga ya, yang nanti membantu ibu memahamkan sang suami untuk bisa belajar agama dengan baik. Dan tidak boleh sang istri menampakkan akhlak buruk, mendikte ya, atau sampai merendahkan suami hanya karena suami belum dimudahkan untuk belajar sebagaimana Allah mudahkan baginya untuk belajar. Semua butuh proses ya. Semua butuh ajakan. Maka tugas utama sang istri adalah berdakwah, mengajak suami dengan akhlak yang mulia, dengan layanan yang terbaik kepada sang suami, untuk sang suami kemudian mau belajar agama. Buktikan orang yang paham agama, orang yang paling sabar dan paling sayang kepada sesamanya. Nah, dalam dakwah ini tentunya butuh tahapan-tahapan. Umumnya manusia itu akan mulai sadar bila sudah ada masalah. Timbul keraguan-raguan ataupun timbul keinginan untuk melihat, kok istri saya kok tambah baik, muamalahnya tambah baik, layanannya tambah baik, akhlaknya. Dia ingin tahu, maka dia tanya, dia lihat, sampai akhirnya ia mau belajar. Atau kadang-kadang butuh dihujahi, dikasih lisan debat, dialog, sehingga ia terbuka akalnya, terbuka juga hatinya untuk belajar agama ini. Dan kadang butuh orang ketiga sebagai perantara untuk membuat ia berpikir kok ia harus belajar agama dengan lebih baik. Ini akan lambat bila sang suami itu sibuk ya, mengurusi usaha dan dunianya.
sehingga waktu berkumpul dengan istri relatif sedikit sekali. Kumpul dengan orang lain juga tidak banyak. Maka sang istri beristihad, bersungguh-sungguh bagaimana caranya mengajak suami untuk kemudian mau seperti dia, mau belajar agama, mau mengamalkan agama dengan baik. Nah, bila dua-duanya sudah satu frekuensi, satu pemahaman, satu majlis taklim, ya, atau juga satu pemahaman yang benar, maka insya Allah rumah tangga akan lebih indah karena akan muncul kebersamaan dan juga saling tolong menolong dalam kebaikan, bahkan akan muncul fastabiqul khairat, adanya lomba-lomba dalam kebaikan, ya, sang suami istri berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan untuk mereka semua. Jadi butuh proses yang cukup panjang biasanya, ya, untuk itu. Namun Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan segalanya. Maka jangan sampai lupa doa sang ibu untuk sang bapak, agar supaya Allah berikan hidayah kepadanya, berikan taufik kepada untuk kemudian berjalan di atas as-siratal mustaqim, jalannya lurus, jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi memang betul-betul butuh namanya dakwah, doa, kemudian tampakkan akhlak yang mulia, sebagai wujud untuk membuatnya percaya bahwasanya orang yang belajar agama itu semakin baik akhlaknya. Beda sekarang, banyak kenyataan dapatkan, ya, semakin belajar semakin sombong, sehingga meremehkan sang suami, atau mudah putus asa, suami saya nggak akan baik, padahal belum pernah mencoba untuk memperbaiki keadaan yang ada, atau merasa dirinya saja yang paling baik, sehingga tidak punya semangat, tidak punya kecemburuan, tidak punya juga loyalitas kepada sang suami untuk suami itu lebih baik dan lebih soleh lagi, sehingga akhirnya terkesankan orang yang ngaji itu, ya, malah kesannya tidak baik. Ini yang keliru. Orang Indonesia secara umum itu paling senang dengan kesan yang baik. Maka orang yang sudah belajar agama harusnya lebih baik daripada yang belum belajar agama. Ini tantangan besar untuk kita semua, bahwa mereka memandang orang yang sudah komitmen dengan agama itu harus hebat, padahal, ya, tidak mesti seperti kondisi yang ada. Jadi semangatlah pada ibu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada sang suami bila ibu betul-betul ikhlas, ya, dalam menjalankan semua yang ada, dan terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari amal solehnya untuk kebaikan sang suami. Jadi katanya sebagai lahan dakwah, ya, yang menjadi sumber pundi-pundi pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Nah, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang. Pertanyaannya sebagai berikut, Ustadz. Teman Ana janda usia 49 tahun. Ada keinginan menikah lagi dan kebetulan ada duda tanpa anak yang ingin menikahinya. Namun duda tersebut
pekerjaannya serabutan, tidak punya pekerjaan tetap. Sementara anak dari janda tersebut menginginkan pasangan hidup untuk ibunya yang punya penghasilan. Nah, bagaimana mengkompromikan hal ini untuk bisa menghadapi situasi yang seperti ini? Silahkan. Sebetulnya itu tidaklah bertentangan ya, bahwa harapan sang anak daripada janda tersebut punya bapak yang punya penghasilan yang baik ya. Karena gambarannya kalau sang bapak dirinya ini akan punya penghasilan baik, maka akan memudahkan ia. Demikian juga saya yakin bahwa sang duda itu pun pengen punya penghasilan yang baik juga, pengen punya rezeki yang besar juga. Namun masalahnya adalah bahwa semua tidak memahami bahwa rezeki itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Atau paham tapi tidak sampai mengimaninya. Bahwa terkadang dari hal yang serabutan tersebut, ketika ia menikah dengan sang janda tersebut, bisa jadi yang serabut jadi teratur. Artinya bukan hal yang mustahil ya, bahwa ada perubahan pekerjaan dengan adanya pernikahan yang ada. Karena nama dunia ini berubah. Banyak orang yang tadinya miskin jadi kaya. Dari penjual es jadi pengusaha besar. Dari yang tidak punya pekerjaan jadi penghasil pekerjaan. Dan itu tersaksikan oleh kita semua dan nampak ada di sekitar kita. Maka pahamkanlah kepada sang anak tersebut bahwa tidak mesti ya, calon suami ibunya yang mapan pekerjaannya akan mapan terus. Bayangkan kejadian yang banyak di sini saja banyak ya, yang sudah bekerja di sebuah perusahaan sampai 25 tahun, hanya main hari perusahaannya bangkrut dan akhirnya apa? Tidak punya pekerjaan. Mapan jadi gak mapan. Demikian juga orang banyak yang kerjanya gak mapan, serabutan apa yang dikerjakan, kemudian main hari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun jadi pengusaha. Sehingga bagi seorang yang perlu ada dimiliki oleh kesemua keyakinan bahwasanya rezeki itu Allah yang menentukan, dan semua itu sudah memiliki rezeki masing-masing. Yakinkan dia bahwasanya duda tersebut adalah yang terbaik karena akhlaknya mulia, agamanya baik, dan punya kesungguhan untuk bekerja, bukan malas. Sehingga kalau ia itu punya kesempatan untuk bekerja, ada kemungkinan ya, Allah akan merubah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu merubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ketika ia sudah punya semangat bekerja yang bagus ya, dan mau belajar ya, untuk skill kemampuannya, belajar untuk membentuk pola pikirnya ya, mudah-mudahan Allah berikan pada dia sebuah kesempatan untuk kemudian menjadi orang yang punya penghasilan yang mapan ya. Sehingga kalau memang Anda ataupun sang janda tersebut ya, teman saudara itu punya niat yang baik untuk menjaga dirinya, dan sang laki-laki itu yang duda itu orangnya baik akhlaknya, baik agamanya, maka bantulah untuk dijodohkan dan pahamkan anak tersebut bahwasanya ini adalah proses untuk menjadi
lebih mapan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman ini resiko menjadi single parent cukup berat. Ya, lebih baik menikah dengan laki-laki yang baik, akhlaknya, baik agamanya, dan insya Allah Allah mudahkan rezekinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hal yang rentangan, hanya perlu penjelasan kepada sang anak, ya, bahwa itu adalah resiko hidup. Hidup itu tidak bisa dijadikan patokan. Ya. Kalau mapan terus lamanya. Kalau ia tidak mapan seterusnya. Namun kesungguhan untuk bekerja adalah bahan ataupun modal bagus untuk kemudian memiliki penghasilan yang mapan di kemudian hari setelah menikah dengan sang janda tersebut. Sehingga saya kepada antum, sampaikan kepada mereka bahwa ini, ya, bukan hal yang kontradiktif, bukan hal yang bertentangan, namun hanya butuh penjelasan agar terpahami dengan baik. Yakinlah, ya, banyak orang yang tidak punya pekerjaan yang menikah bisa bekerja. Banyak orang yang menikah di awal hanya punya piring satu, rumahnya pun cuma satu kamar. Ya. Namun dengan waktu yang berjalan punya mobil, punya rumah yang banyak dan lain sebagainya. Nah, yang terbukti dan bukan hal yang jauh. Ya. Kita lihat banyak bukti yang ada itu. Oleh karena itu, dengan memahamkan anak tersebut tentang hal ini, insya Allah mudah-mudahan jadi solusi bagi Anda, ya, untuk menyampaikan kepada sang janda untuk menikah dengan duda yang baik tersebut. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat bagi yang bertanya khususnya serta kita yang mengikuti pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami bacakan kembali dari saudara Arif di Jember yang bertanya, bagaimana saya atau Ana harus bersikap, Ustadz, sebagai seorang anak tentunya ketika melihat orang tua saya suka bertengkar. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihat dan jawabannya, silahkan. Sebagai anak yang baik tentunya langkah pertama yang paling praktis adalah mendoakan keduanya. Ya, mendoakan keduanya. Ini yang paling memungkinkan dan tidak boleh tidak. Yang kedua, melihat kembali sebab pertengkarannya, untuk dianalisa dan diambil sebagai sarana untuk perbaikan keduanya. Kalau masalahnya kembali pada penghasilan, pada uang, ya, maka harus ada di sana komunikasi yang baik, ya, dari keluarga yang ada untuk memahamkan bahwa, ya, hidup itu tidak harus semuanya ditinjau dengan uang. Terkadang kebahagiaan muncul bukan dari uang. Sehingga diupayakan kita untuk ada di sana proteksi, pencegahan sehingga tidak membuat orang tua kita bertengkar kembali. Kalau itu hubungannya dengan akhlak yang mulia, misalnya sang suami akhlaknya buruk atau sebaliknya, maka sang anak harus mencoba untuk mendakwai orang tuanya agar bisa merubah akhlak mereka, ya, sehingga mereka berakhlak mulia. Dan adalah bentuk bakti yang terbaik dari sang anak adalah, ya, membantu orang tuanya menjadi orang yang soleh dan solehat, ya, dan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kemudian di sana ternyata hubungan itu bertengkar dengan sebab yang lainnya, maka dicari sebabnya dan dicarikan
solusi untuk menghilangkan sebab tersebut. Karena pertengkaran itu muncul dengan sebab. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api dalam sekam. Nah, bila mereka kemudian terakhir bisa membuka diri mereka semua ya, dengan yang ada tersebut, maka akan lebih mudah untuk mendamaikan mereka. Karena butuh keterbukaan ya, untuk kemudian mampu kita berikan solusi kepada orang tua kita bagaimana supaya tidak bertengkar dan tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam pertengkaran. Karena pertengkaran yang berlebihan akan merusak rumah tangga. Oleh karena itu, anak bagaimana caranya memahamkan orang tuanya bahwa hidup itu hanya sekali, jangan gunakan untuk hal yang seperti itu. Gunakan yang baik-baik untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Allah alam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Dari Ajeng di Bekasi, mohon nasihatnya Ustadz, terkadang apa yang telah kami rencanakan dan harapkan dari anak-anak kita atau putra-putri kita, kami mendapati terkendala dan belum sesuai dengan harapan kami. Hal tersebut kadang membuat hati menjadi kecewa, kadang